Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama-sama melanjutkan pengajian tafsir juz amma. Semoga kehadiran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih pada suratul Tariq. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad'a
innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang kelima. Qala Allah Ta'ala falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzur mongko becik berfikir sapa al insanu manungsa mimma sangking apa khuliqa den ciptaaken sapa al insan ay min ayyi syai'in tegese sangking endi-endi suci-suci khalaqahu was nyiptaaken ing al insan sapa Allahu Gusti Allah. Wal makna lan utawi maknane falyanzur mongko becik ningali nazara tafakkurin ningali mikir wastidlalen lan amrih dalil liya arifa supaya weruh sapa al insan annalladzi sa'tamane zat ibtada'ahu kang wis ngawiti sapa alladzi ing al insan min nutfatin saking mani iku qadirun zat kang kuwasa ala i'adatihi ing atase balekaken al insan. Khuliqa wasdan ciptaaken sapa al insan mimma'in sangking banyu ay maniyur rajuli wa huwa lan utai ma iku maniyur rajuli manine wong lanang wal mar'ati lan wong wadon lamam tazaja tatkalane kumpul apa maniyur rajul wal mar'ah fir rahimi ing dalam rahim fir rahimi ing dalam rahim. Dafiqin azin difaqin kang duweni utawi kang memancar yakhruju metu apa ma min bainis sulbi ing dalem antarane min bainas sulbi wat taraib ing dalem antarane tulang punggung wat taraib lan tulang dodo. As-sulbu utai as-sulbu iku lirrajuli ketuwe wong lanang wa taraib lan taraib iku lil mar'ati ketuwe wong wadon. Wahia lan utawi at-taraib iku idhamus sadri tulange utawa balunge dodo. Hadirin rahimakumullah, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Kita manusia itu diperintahkan untuk berfikir. Nazara yang zuru di sini maknanya adalah nazaru tafakkurin wastidlal. Memandang dengan pengertian berfikir, menggunakan akal yang Allah anugerahkan kepada kita untuk berfikir, wastidlal dan mencari dalil. Ini juga salah satu ayat berarti yang memerintahkan kita untuk berfikir tentang alam semesta ini.
Karena alam semesta ini adalah bukti akan adanya Allah dan bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seseorang berpikir tentang makhluk, tentang alam semesta, maka seseorang akan mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, dan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadir, maha kuasa terhadap segala sesuatu. Itu kesimpulannya akan ke sana. Sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa berpikir tentang alam semesta ini, berpikir tentang diri kita sendiri, berpikir tentang alam semesta yang ada di sekitar kita, berpikir tentang lautan, tentang langit, tentang bumi, tentang bintang-bintang, tentang matahari dan sebagainya. Pokoknya berpikir tentang makhluk Allah. Karena kalau berpikir tentang Allah, maka akal kita tidak bisa menjangkaunya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan berupa benda, sehingga tidak bisa difikirkan. Berbeda dengan berpikir tentang makhluk, maka kita bisa berpikir tentang makhluk dan kita bisa dengan itu kita bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk menggunakan akal kita dalam berpikir tentang makhluk. Dalam hadis juga disebutkan bahwa kita nggak boleh berpikir tentang Allah. Dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa kita hendaknya berpikir tentang makhluk. Tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi. Berpikirlah kalian tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Ketika kita belajar ilmu kalam, itu tidak mengajak berpikir tentang Allah, tetapi berpikir tentang makhluk untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah, yaitu bahwa Allah itu tidak serupa dengan dirinya. Kalau seseorang berpikir tentang dirinya, maka kemudian dia akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang menciptakan dirinya itu tidak serupa dengan dirinya. Itu makna dari hadis tersebut, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Karena sebagian orang ada yang salah di dalam memahaminya. Ketika membaca hadis itu, kemudian dia meyakini bahwa dirinya itu Allah. Dia mengatakan barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia telah mengenal Allah. Berarti dirinya adalah Allah. Itu kekeliruan fatal dalam memahami hadis itu. Tetapi maknanya, kalau seseorang itu dengan berpikir terhadap dirinya, kemudian dia mengenal dirinya berupa benda, maka berarti Allah yang menciptakan dirinya, bukan benda. Dirinya itu memiliki anggota badan, berarti Allah yang menciptakan dirinya itu tidak beranggotakan badan. Dirinya itu bertempat, maka Allah yang menciptakan dirinya ada tanpa tempat. Dirinya dia berada pada arah tertentu, maka Allah yang menciptakan dirinya ada tanpa arah. Begitu seterusnya. Karena akal dia dalam berpikir itu menyimpulkan bahwa yang menciptakan tidak serupa dengan ciptaannya. Itu contoh pentingnya dalam berpikir. Sehingga dikatakan berpikir ini merupakan ibadatun azimah, merupakan bentuk ibadah yang sangat agung. Kan untuk berpikir kita pakai, lebih sering kita berpikir akan semakin menambah keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini manusia dikatakan hendaknya dia berpikir.
Kan ada konteksnya di sini, kan ada orang-orang yang mereka itu mendustakan adanya hari kebangkitan. Mereka nggak percaya, mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya kehidupan setelah kematian. Itu banyak orang-orang, yakni orang-orang kafir, yang ketika itu adalah orang-orang kafir Makkah. Mereka nggak percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan kembali, bahwa manusia akan kembali dihidupkan dan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Itu mereka nggak percaya. Masa sih sudah hancur lebur, sudah tinggal, bahkan sudah nggak tersisa, tulang belulangnya pun sudah tidak tersisa. Masa bisa dikembalikan lagi, kemudian dihidupkan lagi? Nah, masa seperti itu? Masa bisa? Nah, itu apa? Logika sebagian orang-orang kafir waktu itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Diajak berpikirlah, coba manusia itu berpikir. Dia itu diciptakan dari apa? Dia itu diciptakan dari apa? Coba dia berpikir. Dia itu dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari apa? Bukan hanya sampai di situ, kemudian dituntun untuk berpikir. Karena sebagian orang kadang nggak bisa mikir, nggak bisa dia berpikir, meskipun disuruh mikir, tapi dia nggak bisa mikir. Misalnya, pikirkanlah tentang diri kamu. Yang dipikir malah hutangnya dia, atau yang dipikir malah masalah dia. Jadi nggak bisa mikir tentang sesuatu, suruh mikir langit, yang dipikir lain. Yang artinya sebagian orang nggak bisa menggunakan akalnya berpikir dengan secara baik, secara benar. Karena sebenarnya mikir itu juga butuh ilmu, ya. Mikir itu juga butuh ilmu. Karena kalau ada ilmu namanya ilmu mantik, itu adalah ilmu tentang metode berpikir. Nah, agar hasil pemikiran kita itu benar, maka ada rumus-rumus dalam berpikir. Dengan rumus-rumus itu, maka insya Allah hasil pemikiran kita itu kesimpulannya atau natijahnya akan benar. Tapi kalau seseorang itu nggak paham tentang alur berpikir, tata cara berpikir, maka terkadang dia mikir tapi kesimpulannya salah. Kesimpulannya itu salah. Atau dia menganggap bahwa dia itu sudah berpikir, tapi sebenarnya dia belum berpikir. Dia masih sebatas ngelamun saja, hanya sebatas berkhayal. Suruh mikir tapi malah berkhayal. Suruh mikir malah dia melamun. Dia bilang saya sudah mikir, tapi buntu. Gimana berpikir kok buntu? Jadi padahal berpikir itu untuk menghasilkan sebuah kesimpulan, untuk mencari sebuah solusi. Berpikir itu dia harus mengumpulkan maklumat-maklumat. Nah, maklumat itu pengetahuan-pengetahuan. Orang kalau nggak memiliki pengetahuan atau pengetahuannya itu sedikit, maka dia juga akan susah untuk berpikir. Karena berpikir itu merangkaikan maklumat yang dimiliki oleh seseorang. Yang maklumat itu ada kalanya, pengetahuan itu ada kalanya didapatkan dengan penglihatan, didapatkan dengan pendengaran, didapatkan dengan perasa, didapatkan kalau orang Islam pengetahuan itu didapatkan dari Al-Quran, dari hadis. Kemudian maklumat-maklumat itu dirangkaikan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Itu namanya berpikir. Berpikir. Tentu tidak kita jelaskan di sini tentang itu karena rumusnya banyak. Itu dalam ilmu mantik diterangkan.
Tapi ini kan berpikir sederhana, bukan berpikir sampai kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan hukum dalam agama seperti yang dilakukan oleh para ulama mujtahid. Nah, tidak seperti itu. Kita berpikir dengan pemikiran sederhana. Nah, maka di sini tidak hanya manusia itu disuruh berpikir, tetapi Allah juga menuntunnya berpikir. Begini dijelaskan, hendaknya seseorang itu berpikir dari apa dia ciptakan. Kemudian Allah menjelaskan khuliqa mimma'in dafiq. Kan ini sebenarnya materi berpikirnya, tetapi dijelaskan juga oleh Allah. Karena bisa jadi seseorang nggak tahu dirinya itu diciptakan dari apa. Padahal semestinya tahu, tetapi dia tidak tahu. Bisa jadi seperti itu. Maka dijelaskan khuliqa mimma'in dafiq, bahwa manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Dafiq itu biasa diartikan seperti itu, maknanya adalah air mani. Bahwa manusia itu diciptakan dari air mani. Kalau Nabi Adam itu dari tanah, langsung dari tanah. Kalau manusia setelahnya itu diciptakan dari air mani. Air mani siapa? Air mani ayah dan ibu, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hadirin rahimakumullah. Di sini penting untuk dulu pernah kita terangkan, tetapi perlu ditekankan kembali bahwa ayat ini, ayat 6 dan 7 dari surat At-Tariq, khuliqa mimma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Ini menjadi dalil bagi kita bahwasanya manusia itu diciptakan dari air mani, seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berkumpul. Yang air mani laki-laki dan air mani perempuan yang berkumpul menjadi satu. Air mani yang keluar dari as-sulbi, bagian punggung, itu air mani laki-laki. Kalau yang keluar, air mani yang keluar dari tulang dada, itu adalah perempuan. Itu bedanya. Nah, kalau laki-laki, air mani itu keluar dari tulang punggungnya. Kalau perempuan itu air mani itu keluar dari tulang dadanya, bainas sulbi wat tara'ib. Nah, maka yang kedua yang perlu kita harus pahami betul-betul bahwa laki-laki itu mengeluarkan air mani, perempuan itu juga mengeluarkan air mani. Kenapa kita tegaskan seperti itu? Karena ada sebagian, bahkan mungkin sebagian besar ya, para pakar ilmu pengetahuan kedokteran itu mengatakan sebaliknya. Mereka mengatakan bahwa yang mengeluarkan air mani itu hanya laki-laki saja, perempuan itu tidak mengeluarkan air mani. Mereka mengatakan seperti itu. Di perempuan itu hanya ada di rahim, yaitu ovum atau indung telur ya, yang kemudian apabila air mani laki-laki itu sampai ke sana, maka kemudian seorang perempuan itu menjadi hamil. Itu dikatakan seperti itu. Jadi para dokter banyak mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari air mani seorang laki-laki, bukan percampuran air mani laki-laki dan perempuan. Sedangkan Al-Quran itu mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari percampuran antara air mani laki-laki dan air mani perempuan. Perhatikan ini masalahnya, itu pengetahuan yang bertentangan dengan Al-Quran. Mengamininya, membenarkan itu. Karena apa yang mereka lakukan
itu sebatas teori, sebatas teori yang dihasilkan dari dugaan-dugaan saja, bukan al-ilmul haqiqi, karena laki-laki dan air mani perempuan. Bukan dikatakan bahwa manusia diciptakan dari air mani bapaknya, bukan. Tetapi dari air mani yang bertemu, yang berkumpul, air mani ayah dan ibunya. Ini perlu untuk ditegaskan karena dalilnya sangat banyak tentang masalah ini. Yang pertama ya ayat yang sedang kita baca. Ayat yang sedang kita baca jelas menunjukkan mimbaini sulbi wat taraib, bahwa manusia itu diciptakan dari percampuran air mani laki-laki dan perempuan. Di dalam ayat yang lain, misalnya dalam surah Al-Insan disebutkan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Jadi dikatakan min nutfatin amsyaj. Apa artinya? Dari air mani yang bercampur, yaitu air mani ayah dan air mani ibu. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya serta hadis serta ijma' dari para ulama yang mengatakan bahwa seorang perempuan pun itu mengeluarkan air mani. Ini seperti remeh, tetapi bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, sehingga perlu kita mewaspadai. Nah, banyak teori-teori ilmu pengetahuan itu yang tidak sesuai dengan Al-Quran, sehingga harus diwaspadai. Sebagian umat Islam itu latah dengan mengatakan atau latah dengan mengatakan Al-Quran itu sesuai dengan ilmu pengetahuan, sesuai dengan teori-teori baru yang muncul. Latah maksudnya bagaimana? Mereka setiap ada teori ilmu pengetahuan yang ditemukan, kemudian mereka mengatakan, oh itu sudah ada dalam Al-Quran. Dia bilang begitu. Ada teori baru dari barat misalnya, oh itu sudah ada dalam Al-Quran. Muncul teori lagi, dia mengatakan, oh itu sudah ada dalam Al-Quran. Muncul teori lagi, dia bilang, oh itu sudah ada dalam Al-Quran. Sejak ratusan tahun yang lalu itu sudah ada dalam Al-Quran. Seakan-akan setiap penemuan itu sudah ada dalam Al-Quran. Padahal penemuan itu terkadang bertentangan dengan Al-Quran. Seakan-akan di sini Al-Quran yang mengikut kepada teori-teori baru yang muncul, bukan teori-teori yang ditemukan itu harusnya di cross check dengan Al-Quran. Kalau bertentangan dengan Al-Quran ya berarti teori itu nggak benar. Kalau bertentangan dengan Al-Quran maka teori itu benar dan seterusnya. Sehingga dalam kajian ilmu Al-Quran dan tafsir itu ada istilah at-tafsir al-ilmi, tafsir ilmu pengetahuan. Nah, itu banyak yang memaksakan diri dengan mengatakan begitu, dengan mengatakan misalnya dulu ada sebuah ayat yang kemudian dia mengatakan dulu langit dan bumi itu menempel kemudian terpisah. Itu katanya teori Big Bang dan sebagainya. Termasuk teori tentang penciptaan manusia, teori tentang penciptaan alam semesta, termasuk teori Darwin dan sebagainya. Ada sebagian orang yang membenarkan teori-teori itu, kemudian dengan mencari ayat-ayat Al-Quran yang dipaksakan untuk ditafsirkan sesuai dengan teori itu. Itu kebalik. Jadi kalau kita orang Islam itu, Al-Quran itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jika kemudian ada penelitian
menghasilkan sebuah kesimpulan, sebuah teori ilmu pengetahuan, maka bagaimana sikap kita? Kita lihat bagaimana hasilnya, sesuai nggak dengan Al-Quran. Kalau sesuai, ya bisa dipakai. Kalau nggak sesuai, buang. Itu teori yang nggak benar. Dan teori itu di kemudian hari nanti pasti akan ada teori baru yang membantahnya. Kenapa? Karena jelas nggak benar. Kalau nggak benar itu artinya parameternya Al-Quran dia nggak benar, maka di kemudian hari akan ada penelitian baru dan hasilnya akan berbeda dengan teori yang lama itu. Seperti teori Darwin, itu sekarang sudah nggak dipakai lagi. Kenapa? Karena sudah muncul teori-teori baru yang menentang teori Darwin ini. Bukan hanya Al-Quran yang nggak membenarkan teori itu, tetapi teori-teori yang datang berikutnya itu yang kemudian mementahkan teori Darwin itu. Itu dipastikan akan terjadi seperti itu, karena teori itu hasil dari sebuah penelitian yang semuanya hanya sebuah dugaan saja. Namanya dugaan itu nggak yakin, bukan ilmu yang yakin, tetapi sebuah dugaan saja dari para peneliti berdasarkan berdasarkan tanda-tanda atau indikator-indikator tertentu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita mengingatkan, jangan sampai latah ada teori baru mengatakan ini sudah ada dalam Quran, ada teori baru ini sudah ada dalam Quran. Padahal justru teori ini bertentangan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang benar, dan itu yang harus diikuti. Nah, dalam masalah yang sedang kita bahas ini, di ayat ini, dua ayat ini jelas menjelaskan bahwasanya manusia itu diciptakan dari percampuran air mani laki-laki dan air mani perempuan. Maka perempuan itu juga mengeluarkan air mani. Nah, meskipun ya tidak sama dengan laki-laki. Kalau laki-laki sebagian besar itu keluar dengan terlihat sampai ke luar, kalau perempuan terkadang tidak, terkadang juga terlihat, terkadang juga tidak. Tetapi mereka tahu bahwa mereka juga mengeluarkan air mani. Bahkan para ulama fikih mengatakan bahwa salah satu tanda balignya seorang perempuan itu adalah khurujul mani. Kalau laki-laki tanda balignya salah satu dari dua, keluar mani dan umurnya sudah mencapai 15 tahun Hijriah. Kalau perempuan tanda balignya salah satu dari tiga. Yang dua sama dengan laki-laki, yaitu keluar mani, kemudian umurnya sudah 15 tahun Hijriah, ditambah telah mengeluarkan darah haid. Nah, itu dalam semua kitab fikih seperti itu, bahwa kaum perempuan salah satu tanda balignya dia telah mengeluarkan mani. Berarti perempuan juga punya mani, juga mengeluarkan air mani, dan manusia itu diciptakan dari percampuran air mani laki-laki dan perempuan. Nah, kan sering kita mendengar bahwa manusia itu diciptakan dari air mani bapaknya. Katanya ada yang bahasa di di masyarakat itu mengatakan bapaknya yang menanam benihnya, kemudian ibunya itu adalah sawahnya. Jadi seakan-akan manusia itu ibunya hanya sawahnya saja, sedangkan manusia itu diciptakan dari air mani bapaknya saja. Padahal itu yang benar dari air mani, percampuran air mani ayah dan ibu. Seperti sepele, tapi itu sudah umum diucapkan orang. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sering kita mendengar seperti itu. Jadi benihnya itu dari laki-laki, padahal tidak demikian, tetapi percampuran diciptakannya, itu dari air mani.
Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang juga perlu kita sampaikan bahwa air mani ini tidak memiliki ruh. Jadi air mani itu tidak memiliki ruh. Dulu juga sudah pernah kita sampaikan. Ini juga menolak teori dalam ilmu kedokteran yang mengatakan bahwa air mani itu punya ruh. Bahkan kalau kita misalnya lihat di Google misalnya, kita tulis misalnya air mani, kita lihat gambarnya atau dilihat videonya misalnya, maka air mani itu digambarkan seperti kecebong, kecebong yang bisa jalan, ya kan? Biasanya di gambarnya seperti kecebong. Kecebong itu anak katak yang dia punya ruh. Digambarkan begitu, sehingga ada air mani itu yang gesit, yang masih gesit, sehingga dia masih sehat dan mudah untuk bisa membuai. Ada air mani itu yang sudah nggak gesit lagi karena sesuatu hal, penyakit dan sebagainya, sehingga air maninya itu mudah mati. Misalnya begitu keluar kemudian mati dia, nggak bisa membuai. Nah, itu kan sering kita mendengar yang seperti itu. Seakan-akan air mani itu hidup. Padahal air mani itu mati. Air mani itu mati artinya bukan benda hidup. Dia benda saja, air seperti air yang lain. Yang nggak punya nyawa, nggak punya ruh. Nah ini juga salah kaprah karena mengikuti sumber-sumber yang tidak terpercaya. Mereka para ilmuwan itu kan banyak yang nggak paham Al-Quran. Mereka nggak paham tentang ajaran-ajaran Islam. Mereka murni hanya sebatas sebatas penelitian yang tidak bisa semuanya dibenarkan. Tidak semua dibenarkan. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis itu menunjukkan bahwa manusia itu air mani itu tidak bernyawa. Air mani itu tidak ada ruhnya, bukan binatang. Air mani itu bukan binatang, bukan hayawan seperti yang digambarkan itu. Dalam Al-Quran misalnya disebutkan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian itu kufur kepada Allah padahal dulu itu kalian mati, kemudian Allah menghidupkannya, kemudian Allah mematikannya, kemudian Allah menghidupkannya. Ada berapa kali? Ada 2 mati, ada 2 hidup. Berarti pertama, dulu kalian itu mati, masih berupa air mani, kemudian Allah menghidupkannya jadi manusia, hidup. Kemudian Allah yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian lagi, tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan lagi. Berarti sebelum kehidupan ini kita ini mati berupa air mani yang bukan benda hidup. Kemudian baru ditiupkan ruh ketika sudah 4 bulan di dalam kandungan, baru malaikat atas perintah Allah itu meniupkan ruh ke dalam jasad, baru hidup, bukan dari asalnya sudah hidup. Ini kan sudah fatal ya. Yang pertama dikatakan berasal dari air mani bapaknya saja. Yang tadi lihat air mani bapaknya itu masih gesit enggak, masih hidupnya bagus apa enggak. Seakan-akan dari satu pihak saja. Kemudian yang kedua seakan-akan mengatakan bahwa air mani itu memiliki ruh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang ada di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu kita sudah membaca sebuah hadis yang menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Yang di sana dikatakan bahwa
manusia itu diciptakan dari air mani. Pertama kali diciptakan itu 40 hari dalam bentuk nutfah, air mani, yaitu air mani yang bercampur antara air mani ayah dan ibu, 40 hari. Kemudian 40 hari berikutnya itu menjadi apa? Alaqah, gumpalan darah. Kemudian 40 hari berikutnya itu menjadi mudghah, gumpalan daging. Setelah itu Allah memerintahkan malaikat untuk melengkapi. Jadi yang asalnya hanya segumpalan daging dikasih mata, dikasih hidung, dikasih telinga, kasih mulut, kasih tangan, kasih kaki. Malaikat yang melakukannya atas perintah Allah. Sesuai dengan Allah memerintahkan summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihir ruh. Jadi bahasanya apa? Fayanfukhu fihir ruh. Kemudian diutus malaikat, malaikat fayanfukhu fihir ruh. Malaikat itu kemudian meniupkan ruh ke dalam jasad bayi itu. Jadi baru setelah 120 hari baru hidup, bukan sebelumnya sudah hidup. Jadi setelah 120 hari baru kemudian hidup karena ruh sudah ditiupkan ke dalam jasad. Nah, ini penting, ini pengetahuan, ilmu pengetahuan yang berasal dari Al-Quran, dan inilah yang benar. Inilah yang benar, yang harus kita yakini. Al-Quran, hadis itu menjelaskan tentang itu. Hadirin rahimakumullah. Ini dua hal yang penting. Kemudian dikatakan di sini memang dafiq, dikatakan dafiq karena memang air mani itu keluarnya tidak seperti air kencing atau air yang lainnya, tetapi dia keluarnya dengan memancar satu-satu, bitadaffuq. Itu salah satu tanda bahwa yang keluar itu air mani. Karena yang keluar dari kemaluan itu bukan hanya air mani, ada kalanya madhi, ada kalanya wadi, ada kalanya air mani. Kalau madhi, wadi itu kalau madhi biasanya keluar di saat seseorang sedang syahwat, maka akan keluar cairan bening. Cairan bening itu najis, namanya madhi. Kalau wadi itu biasanya keruh, jadi keluar air keruh kekuningan, keluar di saat biasanya seseorang ketika sangat capek setelah bekerja keras atau apa kesibukan, sehingga kemudian keluar cairan keruh kekuningan, itu namanya wadi. Madhi, wadi, air kencing itu najis. Jika keluar maka seseorang harus beristinja darinya. Beda dengan air mani. Kalau air mani itu tidak najis dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i tidak najis. Sehingga kalau seseorang mengeluarkan mani, dia tidak air maninya tidak najis, tetapi dia wajib untuk mandi karena bukan hadas kecil tetapi dia hadas besar. Itu dafiq aidzin difaq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Tadi sudah kita jelaskan tentang keluarnya. Jadi keluarnya kalau perempuan dari dada ke bawah, kemudian kalau laki-laki keluarnya dari tulang belakang. Itu beda antara air mani laki-laki dan air mani perempuan. Kemudian innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu satemene Allah Ta'ala ala raj'ihi ing atase balekaken menungso, ai ba'thil insan, tegese bangkitaken menungso ba'da mautihi ing dalem sause kematiane al insan, laqadir yakti bener-bener
kuwasa sapa Allah. Ai qadirun tegese zat kang kuwasa ala ba'tsihi ing atase bangkitaken al-insan. Yauma tublas sarair, ayu yauma tukhtabaru ing dalam dinane den uji sapa tukhtabaru den uji apa as-sarair wa tukshafu lan den buka apa as-sarairu pira-pira rahasia. Ay dhamairul qulubi tegese rahasiane ati. Ay barang akan akanat al-qulubu akan sukang nyembunyiaken ing ma apa al-qulubu pira-pira ati minal aqaidi nyatane saking pira-pira keyakinan wan nabati lan wan niyati lan pira-pira niat wa ma lan barang akhfathu kang nyembunyiaken ing ma apa al-jawarihu pira-pira anggota badan minal amali nyatane saking pira-pira amal. Jadi ketika seseorang berpikir bahwa Allah menciptakan manusia itu dari air mani, Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia dari air mani, maka hasil dari pemikiran itu Allah juga kuasa untuk mengembalikan manusia setelah kematiannya. Allah mengadakan manusia dari yang asalnya air mani kemudian menjadi manusia, itu Allah Maha Kuasa. Yang ini Allah kuasa, ini lebih menghidupkan manusia dari atau menciptakan manusia dari air mani yang tidak hidup, Allah kuasa menciptakannya. Menghidupkan manusia dari kematian, Allah juga lebih-lebih dari pandangan kita lebih-lebih Maha Kuasa untuk menghidupkan orang yang mati. Itu maksudnya. Jadi kalau kita mau berpikir tentang awal mula penciptaan manusia, maka kita juga akan mengatakan Allah Maha Kuasa. Jika itu menghidupkan manusia atau menciptakan manusia Allah kuasa, bagaimana Allah menghidupkan manusia lagi? Tentu Allah juga kuasa untuk itu. Karena sudah terbukti Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia dari air mani. Kemudian yauma tublas sarair, pada hari di mana ini artinya maksudnya pada hari kiamat, di mana as-sarair yaitu rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam hati itu semuanya nanti akan diuji dan akan dibuka. Baik itu berupa akidah, keyakinan-keyakinan, berupa niat-niat, dan apa yang disembunyikan oleh anggota badan berupa amal, itu semuanya akan tersingkap dan semuanya akan terbuka, yaitu nanti pada hari kiamat. Arahnya ke sini. Ketika seseorang itu sudah yakin, diajak berpikir tentang awal penciptaan makhluk, kemudian dia menjadi yakin bahwa manusia nanti akan dibangkitkan, akan dihidupkan dan dibangkitkan dari kuburnya. Maka kemudian setelah itu bagaimana? Setelah itu dia diberitahu bahwa setiap amal yang kita lakukan di dunia ini, baik yang berupa amal qalbi, perbuatan hati yang ada tersimpan, tersembunyi di dalam hati, setiap keyakinan yang ada dalam hati kita, setiap perbuatan hati kita yang itu tersembunyi, nggak ada yang tahu, nanti pada hari kiamat itu akan dibuka semuanya. Demikian juga perbuatan-perbuatan zahir, tetapi yang kita sembunyikan, yang nggak disembunyikan jelas tahu, yang kita sembunyikan pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengetahuinya.
Karena terkadang kita melakukan perbuatan zahir, zahir itu artinya dilakukan oleh tangan, mata, lisan, tetapi kita rahasiakan dari orang lain karena kita melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Itu juga akan diketahui, nanti pada hari kiamat akan dibukakan hatinya dari penyakit-penyakit hati dan menghiasinya dengan akhlak atau kewajiban-kewajiban hati. Karena jika hatinya baik, maka akan tercermin dalam anggota badannya. Karena al-qalbu amir al-jawarih. Hati itu adalah pemimpin dari seluruh anggota badan seseorang. Jika hatinya baik, maka ucapannya juga akan baik. Jika hatinya baik, maka perbuatan tangannya juga akan baik. Jika hatinya baik, maka pandangan matanya juga baik. Karena apa yang dilakukan oleh anggota badan yang di luar itu atas perintah hati yang ada di dalam hati. Memang kita nggak tahu hati seseorang yang sebenar-benarnya, kita nggak tahu. Tentu nggak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Untuk acting hanya sekedar acting. Ada orang hatinya kufur, ada kekufuran, tapi dia menampakkan Islam di luar biar dianggap orang dia sebagai seorang muslim. Dia sebenarnya kayak begitu, tetapi secara umum apa yang dilakukan oleh anggota badannya itu berbeda, itu juga diteliti-teliti itu akan ketahuan dari perbuatannya. Misalnya orang-orang munafik itu kan beda antara hati dan perbuatannya. Tapi disebutkan dalam Al-Quran salah satu cirinya misalnya dia sholat, tapi kalau sholat bermalas-malasan misalnya. Berarti ada terlihat juga bagaimana dia bisa ngepaskan dia membohongi hatinya, itu tidak mudah juga bagi mereka. Nah, mungkin ketika di sini terlihatnya bagus, ternyata di belakang ada orang yang ngunangi, dia ternyata beda dengan apa yang kita lihat biasanya, dan seterusnya akan terbongkar juga. Hadirin rahimakumullah, fama lahu min quwwati wala nasir. Satu lagi, fama lahu limungkiril ba'thi, kedue wong kang ngingkari kebangkitan, min quwwatin saking kekuatan, yamtani'u kang nyegah biha kelawan quwwah, minal azabi saking azab, wala nasir lan ora ana kang nulung, yang suruhu kang nulung sop nasir ing mungkiril ba'thi, wa yadfa lan nolak anhu saking mungkiril ba'thi al azaba ing azab. Jadi nanti orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, orang-orang kafir, nggak ada kekuatan yang bisa menolak azab Allah atas mereka. Tidak ada orang yang bisa menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu siapa? Untuk mereka orang-orang kafir. Nggak akan ada orang yang bisa nolong, nggak akan ada kekuatan yang bisa menolong dia, menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin